Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggota saya Budi Aryansah dengan NIM 106221004 bersama rekan saya. Saya Dina Mulydia dengan NIM 10622111006. Saya Alkasia dengan NIM 10622111023. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan bagaimana video tutorial yaitu uji statistik parametrik yaitu uji ANOVA. Yang kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Robiatul Bangkawiyah, SPD MPD. Selamat menonton. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai data penelitian ANOVA. Nah, ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Nah, Analysis of Variance adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Nah, uji ANOVA merupakan bentuk uji hipotesis statistik di mana kita mengambil kesimpulan berdasarkan data atau kelompok statistik inferensif. Nah, pada uji ANOVA sendiri ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varians satu faktor atau one way ANOVA dan analisis varian dua faktor atau two way ANOVA. Nah, yang pertama, ANOVA one way adalah pengamatan satu faktor yang menimbulkan variasi. Nah, pada jenis ANOVA ini data harus mempunyai varian yang sama dan memiliki satu variabel independen. Nah, yang kedua yaitu ANOVA two way adalah pengamatan dua faktor yang menimbulkan variasi. Pada ANOVA jenis ini memiliki lebih dari dua variabel independen. Nah, pada two way ANOVA ini dapat mengetahui main efek yang merupakan pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen dengan membandingkan hasil dari setiap variasi. Nah, selanjutnya dengan menganalisis interaction effect dari diketahui apakah pengaruh suatu variabel independen terhadap variabel dependen sama hasilnya dengan variabel dependen lainnya. Nah, hipotesis 0 pada uji ANOVA menyatakan bahwa variabel bebas tidak memiliki pengaruh, sedangkan hipotesis suatu pada uji ANOVA menyatakan bahwa variabel bebas memiliki pengaruh terhadap variabel terikat. Nah, untuk melakukan uji ANOVA harus dipenuhi terhadap beberapa asumsi, yaitu yang pertama, sampel berasal dari kelompok independen, dan yang kedua varian antar kelompok harus homogen, yang ketiga data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Nah, adapun referensi yang digunakan dalam membuat video tutorial statistik ini bersumber pada penelitian yang dilakukan oleh Arif dan kawan-kawan pada tahun 2023. Program Studi Matematika Universitas Jambi yang berjudul ANOVA dan 2K HSD Perbandingan Produksi Padi antara 3 kabupaten di Provinsi Jambi dalam jurnal yaitu Jurnal Statistika Universitas Jambi. Nah, pada kali ini adapun jurnal untuk menguji perbandingan hasil produksi padi di wilayah Merangin, Kerinci dan Tanjung Jebung Timur, peneliti menggunakan analisis varian ANOVA, yakni uji one way ANOVA. Uji ini cocok digunakan dalam pengujian karena hanya ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Jika pengujian ANOVA memiliki signifikan lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, begitupun sebaliknya. Jika hasil signifikan kurang dari 0,05, maka H1 diterima dan H0 ditolak. Baik, saya Dina Mulydia. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai uji statistik parametrik yaitu uji ANOVA, di mana data yang kami ambil itu data mengenai produksi padi antara 3 kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu untuk Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tanjab Tim. Di mana pada kali ini saya akan melakukan uji yang pertama yaitu uji normalitas, yang kedua uji homogenitas, dan dilanjutkan dengan uji ANOVA. Baik, pada slide
kita pertama melakukan uji normalitas terlebih dahulu, di mana pada bagian variabel view kita klik kabupaten yang pertama, yaitu Kabupaten Merangin. Merangin. Kedua adalah Kabupaten Kerinci, dan yang ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tapi kita singkat menjadi Tanjabtim ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian desimal, kita klik semuanya menjadi 0. Selanjutnya kita masuk ke bagian measure, kita klik scale semuanya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian data view, kita isi data-data dari tabel yang kita gunakan pada jurnal ini. Yang pertama untuk Kabupaten Merangi, kita copy paste datanya, itu berapa saja hasil produksi padi pada 5 tahun, yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2022. Untuk Kabupaten Merangi, kemudian Kabupaten Kerinci juga sama, dari tahun 2018 sampai 2022, berarti ada 5. Kita copy paste. Dan untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga sama, kita paste. Ini semua angkanya dalam satuan ton. Nah, setelah kita masukkan data-datanya, kita melakukan uji homogenitas dengan mengklik analyze, kemudian memilih descriptive statistik dan masuk ke dalam explore. Nah, untuk ketiga ini masukkan ke dalam dependent list Kerinci dan Jaktim. Kemudian pada bagian plot kita klik normality plot with tens. Kita klik, kemudian klik continuous. Kemudian klik OK. Nah, maka akan muncul deskriptif dan data dari normality. Diketahui bahwa dari hasil normality ini tingkat signifikansi untuk Kabupaten Merangi ini sebesar 0,490, Kabupaten Kerinci 0,731 dan Kabupaten Tanjabtim 0,383. Dalam hal ini nilai tingkat signifikansinya lebih dari 0,05 atau nilai alfanya, sehingga dari data tersebut berdistribusi normal. Oleh karena itu, dari data ini dapat dilakukan uji ANOVA. Baik, kemudian data ini kita simpan, di mana kita pertama klik output, kemudian pilih file dan klik export. Kita masukkan ke dalam Word dokumen, kemudian klik OK. Ya, dan klik yes. Kita tunggu, maka data tersebut telah tersimpan di bagian folder. Selanjutnya kita melakukan uji homogenitas dan uji ANOVA. Kita kembali, kita hapus bagian variabel view kosong. Selanjutnya kita akan melakukan uji ANOVA ini, pengujian normalitas ini sekalian dengan pengujian ANOVA, karena datanya langsung muncul uji homogenitas dan uji ANOVA. Yang pertama kita klik variabel pertama kabupaten, yang kedua berat atau ton. Labelnya kabupaten, ton kita klik, kita tulis hasil produksi padi dalam satuan ton. Nah, kemudian kita masuk seperti tadi, bagian measure kita klik scale juga. Setelah pada bagian variable view telah terisi, kita masuk ke bagian data view. Kita mengisi data di mana pada bagian kabupaten ini, terdapat kekurangan di bagian variable view. Kita memasuki bagian values, di mana kita mengisi ketiga kabupaten
Yang pertama, Kabupaten Merangin. Kita klik 0 terlebih dahulu, kita isi values, kita isi 3. Yang pertama Merangin, yang kedua Kabupaten Kerinci, dan yang ketiga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kita ingat bahwa Merangin kita pada nomor 1, Kerinci nomor 2, dan Tanjung Jabung Timur nomor 3. Kita klik OK. Setelah semua terisi, sudah dipastikan, kemudian kita masuk ke bagian data view. Kita mengisi data satu persatu. Nah, di bagian kabupaten, tadi kita sudah membuat pada Kabupaten Merangin itu nomor 1. Karena pada data ini terdapat pada 5 tahun ada 5, jadi kita mengklik satunya ada 5. Itu Kabupaten Merangin ada 5, yaitu tahun 2018, 19, 2020, 21, dan 2022. Kemudian 6 sampai 10 kita klik Kabupaten Kerinci. Dan 11 Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 3. Oke. Kemudian seperti tadi kita copy paste untuk datanya. Paste. Pada Kerinci juga. Sama dengan tadi, ini satuannya adalah ton. Kita copy. Maaf, salah. Kita paste. Nah, pada kabupaten yang ketiga juga kita copy paste. Nah, setelah data pada bagian data view telah terisi, kita melakukan uji homogenitas sekaligus dengan uji ANOVA. Kita klik analyze, kemudian kita pilih compare means proportion dan masuk ke one way ANOVA. Nah, di sini ada bagian dependent list dan faktor. Bagian kabupaten kita masukkan ke dalam faktor, dan bagian dependent list kita masukkan ke dan hasil produksi kita masukkan kepada dalam dependent list. Kemudian bagian option kita klik homogeneity of variance. Baik, kita cek terlebih dahulu apakah benar. Nah, hasil ini didapati yaitu yang pertama data tes homogenitas dan data ANOVA. Nah, pada tes homogenitas ini didapati nilai signifikansinya yaitu 0,10, di mana kita ketahui bahwa tingkat signifikansi homogenitas itu harus lebih dari 0,05 atau nilai alfanya yaitu 0,05. Nah, pada bagian uji homogeneity ini nilai signifikansinya adalah kurang dari 0,05 yaitu 0,01. Dalam hal ini bahwa data tersebut bersifat tidak homogen. Namun dalam uji ANOVA ini, walaupun ia tidak bersifat homogen, faktor utamanya sudah memenuhi, yaitu bahwa data ini bersifat berdistribusi normal. Oleh karena itu, uji ANOVA dapat terus dilakukan walaupun dia tidak bersifat homogen. Akan tetapi, sifat tidak homogen ini dapat mempengaruhi pada uji tes post hoc-nya saja nantinya. Karena kita hanya menguji ANOVA, maka uji ini dapat terus dilakukan. Selanjutnya kita melihat pada pengujian ANOVA. Pada pengujian ANOVA ini memiliki hasil signifikansi. Jika hasil signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0-nya diterima dan H1-nya ditolak. Sebaliknya, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1-nya diterima dan H0-nya ditolak. Kita lihat pada nilai signifikansi ANOVA ini, nilainya yaitu kurang dari nilainya adalah 0,001, yakni kurang dari 0,05. Maka dari data ini
H0-nya ditolak dan H1 diterima. Yang kita ketahui yang telah saya jelaskan pertama tadi. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan produksi padi yang signifikan antara Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Timur. Baik, sekian penjelasan mengenai teknik pengujian ANOVA, di mana kita telah melakukan uji homogenitas, normalitas, dan uji ANOVA itu sendiri. Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat signifikasi pada Kabupaten Merangin adalah 0,490, Kabupaten Kerinci adalah 0,731, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah 0,383. Dikarenakan tingkat signifikasi dari ketiga kabupaten tersebut adalah di atas 0,05, maka dapat dikatakan data tersebut berdistribusi normal. Terlihat pada tabel bahwa rata-rata hasil produksi padi selama 2018 hingga 2022 pada Kabupaten Merangin sebesar 28.873,20 ton GKG, Kabupaten Kerinci sebesar 96.409,20 ton GKG, dan Kabupaten Jabung Timur sebesar 43.973 ton GKG. Dapat disimpulkan secara deskriptif bahwa Kabupaten Kerinci adalah kabupaten dengan hasil produksi padi tertinggi. Berdasarkan persyaratan sebelum uji ANOVA, yaitu data harus berdistribusi normal, langkah selanjutnya adalah menguji homogenitas data dengan software SPPS menggunakan metode Leibniz. Jika tingkat signifikasi uji besar dari 0,05, maka data tersebut homogen. Hasil uji homogenitas data disajikan pada tabel berikutnya. Dari tabel di atas diperoleh hasil signifikasi yaitu 0,01. Hal ini tidak sesuai dengan syarat, di mana haruslah tingkat signifikasi di atas 0,05. Maka data di atas dikatakan tidak homogen. Pengujian ANOVA satu arah masih bisa dilakukan karena syarat utama yang dipenuhi adalah harus berdistribusi normal. Tetapi karena data tidak homogen, maka akan berpengaruh pada uji tes post hoc-nya saja. Jika ANOVA satu arah, one way ANOVA pada data hasil produksi padi di 3 kabupaten di Provinsi Jambi pada tahun 2018 hingga tahun 2022 sudah bisa dilakukan. Langkah pertama yang dilakukan dengan membuat hipotesis 0 dan hipotesis 1 sebagai berikut. Hipotesis 0, tidak ada perbedaan signifikan dalam produksi padi antara Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Timur. Hipotesis 1, terdapat perbedaan signifikan dalam produksi padi antara Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Uji ANOVA dilakukan satu arah untuk mendapatkan data signifikan pada 0,001. Karena signifikasi data kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan produksi padi yang signifikan antara Kabupaten Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Timur. Jika hipotesis 1 ditolak dan hipotesis 1 diterima pada uji ANOVA one way, maka analisis perlu dilanjutkan. Namun, pada pembahasan kami kali ini hanya berfokus pada uji statistik ANOVA. Analisis yang sering dilakukan setelah ANOVA adalah post hoc atau pasca ANOVA. Beberapa metode post hoc yang dapat digunakan antara lain adalah LSD, TUKI, TUKIS, dan SNK. Sekian video tutorial uji statistik dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.